Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azakumullah, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini memasuki nama Allah Al-Awwal Al-Akhir. Ini sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia juga, awal dan maha akhir. Yang pertama dan yang terakhir, yang maha awal dan yang maha akhir. Di dalam Al-Quran nama Allah Al-Awwal Al-Akhir hanya disebut sekali, yaitu di surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal dan dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi al-awwal al-akhir hanya disebut sekali di dalam Al-Quran. Nama Allah al-awwal al-akhir juga disebutkan dalam hadis. Nah, hadis ini penting. Siapa yang punya utang seyogianya berdoa dengan doa ini, karena doa melunasi hutang yang diajarkan Nabi adalah doa yang ada nama Allah al-awwal, ada Allah nama Allah al-akhir. Apa bunyi doanya? Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsy rabbana wa rabba kulli syai' falikul habbi wan nawa wa munzilut taurata wal injila wal furqan. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Setelah menyebut Asmaul Husna tadi, al-awwal al-akhir, az-zahir al-batin, lalu Nabi mengajarkan iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, lunasilah hutang kami dan cukupilah kami dari kefakiran. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi panjang memang, tapi yang menarik di sini adalah bahwa nama Allah Al-Awwal Al-Akhir menjadi wasilah atau menjadi tawassul agar terlunasi hutang dan tercukupi. Karena orang yang terlilit hutang, dia ingin hutangnya berakhir. Betul ya? Jamaah? Berarti akhirilah hutangku karena engkau yang maha akhir. Dan ingin berawal dengan kecukupan. Karena kecukupan semuanya berawal dari Allah. Dan kemiskinan hanya akan berakhir dengan yang maha akhir. Maka wajar juga kalau dua Asmaul Husna ini digunakan untuk tawassul. Karena tawassul itu disepakati boleh kalau dengan Asmaul Husna.
Makanya kita kalau berdoa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, berdoalah dengan menggunakan asmaul husna gitu. Maka yang banyak hutang, tapi kayaknya di sini nggak ada yang banyak hutang, kelihatan. Dari cara duduknya tenang ini kelihatannya. Biasanya orang yang banyak hutang itu nggak tenang ini. Kalau di sini kelihatan baru mulai taklim aja udah tenang ini, menunjukkan bahwa nggak ada yang punya hutang di sini, subhanallah. Udah matanya merem kira-kira gitu, nunduk khusyuk, waduh luar biasa. Jadi kelihatannya doa ini nggak cocok Pak Ustaz untuk kami. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal al-akhir, para ulama biasanya membahasnya secara bersamaan. Maha awal, maha akhir disebut bersama, biasanya dibahas bersama. Sama dengan maha menghidupkan, maha mematikan. Karena kalau disebut salah satu maha mematikan, terkesan maknanya negatif. Ya kan? Tapi kalau maha menghidupkan, maha mematikan disebut berbarengan, justru di situ terkesan kesempurnaan, di situ terkesan keperkasaan dan kekuasaannya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna al-awwal? Apa makna al-akhir? Kita akan mulai di al-awwal terlebih dahulu. Allah al-awwal adalah Allah lam yasbiqhu fil wujudi syai'un. Allah yang maha awal adalah Allah yang tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya di dalam wujud atau di dalam keberadaan. Yang tidak ada yang mendahului keberadaannya. Tidak ada yang sebelum Allah. Tidak ada sesuatu yang ada yang wujud sebelum Allah, karena dia adalah awal. Jangan juga kita kaitkan dengan berarti Allah itu yang maha dahulu terkait dengan waktu. Enggak, karena saat itu belum ada waktu. Yang tidak ada yang wujud sebelum Allah, yang tidak ada yang mendahului Allah dalam wujudnya. Berarti apa? Cuma ada Allah, tidak ada yang lain. Kapan itu? Nggak ada kapan, karena waktu belum diciptakan. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jamaah sekalian, berarti semuanya dulu nggak ada. Manusia nggak ada, malaikat nggak ada. Semua yang pernah kita bayangkan ada ini semuanya nggak ada dulu. Cuma ada Allah subhanallah. Cuma ada Allah. Dan tidak ada sebelum Allah. Maka dialah awal. Nah dari sini para ulama mengatakan al-awwal ini berarti yang tidak butuh kepada selainnya. Kenapa? Karena yang butuh kepada selainnya nggak bisa disebut awal. Karena dia bergantung. Betul nggak? Saya butuh air. Oh berarti air itu lebih dulu dari saya dong. Ya kan? Saya butuh minum. Saya butuh oksigen. Oksigen lebih dulu dari saya dong. Maka semua yang membutuhkan, yang lain tidak bisa disebut awal. Karena yang awal adalah yang mendahului segalanya, tidak ada yang mendahuluinya, menunjukkan bahwa dia mandiri, tidak membutuhkan yang lain, al-awwal. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fakullu syai'in yahtaju ila ghairihi laisa awwalan. Segala sesuatu yang membutuhkan maka tidak bisa disebut awal. Hanya ada dia, tidak ada yang lain sebelum Allah. Berarti Allah nggak butuh apa-apa. Cuma ada dia, nggak ada yang lain. Berarti dia nggak butuh apa-apa. Subhanallah. Yang lain butuh Allah. Karena yang lain tidak bisa ada tanpa yang lain. Tanpa Allah nggak ada yang lain. Tanpa yang lain ada Allah. Nah ini luar biasa nih. Jadi kita ini hanya bisa ada karena ada Allah. Tapi kalau nggak ada Allah, nggak ada kita.
Nggak ada kita, Allah tetap ada. Bukankah Allah menciptakan semua ini dari tiada? Berarti dia nggak butuh kita. Dia telah jadi Allah sebelum dia menciptakan segalanya. Dia Tuhan sebelum ada yang mengatakan dia Tuhan. Subhanallah. Dan seandainya makhluk semuanya habis, dia tetap Tuhan. Subhanallah. Allah al-awwal. Makanya sering saya menganalogikan untuk memudahkan memahami bahwa angka selain, kalau tidak ada angka satu, angka lain nggak ada. Setuju nggak? Halo? Dari mana angka 2? Satu tambah 1. Jangan 1 tambah 6, 17 ya. Halo? 1 tambah 6 berapa? 17. Astagfirullahaladzim. 10 tambah 6 berapa? 17. Luar biasa. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau ini biar nggak ngantuk aja. Saudara. Jadi angka berapapun itu nggak akan ada kalau nggak ada angka 1. Dari mana angka 10? 5 tambah 5. 8 tambah 2. 7 tambah 3. Ya kan? Coba saya tanya, dari mana angka 1? Ayo. Jemaah sekalian. Jawab coba. Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah. Umroh. Brosurnya. Dari mana angka 1? Kalau ada yang jawab dari 0. 0 kok bisa menciptakan, yang gak ada kok bisa mengadakan? Aneh. Bagaimana 0 bisa menciptakan, membuat sesuatu yang ada sedangkan dia sendiri tiada? Betul gak nih? Pasti jawabannya apa tuh? Emang dari sononya. Iya kan? Emang udah dari sononya ada angka 1. Nah kalau Allah itu kita ibaratkan angka 1, bukan ingin menyamakan Allah dengan angka 1 ya. Litakribil makna. Untuk memahami jika Allah itu kita ibarat angka 1, maka selain Allah itu 0. Artinya apa? Tanpa 1 yang lain gak ada. 0. Nyambung ya? Awal tuh begitu. Kalau nggak ada 1, nggak ada yang lain. Berarti yang lain itu hakikatnya. Mau dia 1000, mau dia 1 triliun, 3 triliun. Kalau nggak ada 1, sebenarnya dia nggak ada. Karena angka yang lain akan hanya ada jika ada angka 1. Maka kalau nggak ada Allah, maka 0 semua, nggak ada kita. Tapi kalau nggak ada kita, Allah tetap ada. Karena dia maha awal dan tidak ada yang mendahuluinya dalam wujud sebelumnya. Maha kuasa Allah ya. Jadi kita ini nggak ada artinya sebenarnya, manusia, langit, bumi nggak ada artinya di sisi Allah. Kalau ditiadakan ya biasa aja gitu. Sama, kita ini nggak perlu sombong. Kalau kita nggak ada, orang udah lupa. Bener nggak? Yang paling bersedih kalau suami meninggalkan istri. Tapi saya sudah lihat para istri yang meninggal suaminya 2 bulan, 3 bulan udah karaokean. Nah, betapa cepat kita ini dilupakan ya. Jadi tidak usah terlalu merasa penting-penting banget ya dalam hidup ini. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah al-awwal yang tidak ada yang mendahuluinya dalam wujud. Berarti dialah yang maha ada dan tidak ada sebelum Allah apapun dan siapapun. Dan yang lain berarti berawal dari Allah. Sementara Allah tidak berawal karena dialah awal. Nah, nyambung ya? Dan biasanya kira-kira yang berawal akan berakhir nggak? Halo? Segala sesuatu yang berawal akan berakhir nggak? Akan berakhir. Yang tidak berakhir adalah dia yang maha awal.
Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna al-awwal sebagai penjelasan dari yang pertama tadi adalah yang cukup dengan dirinya sendiri di dalam wujudnya. Ya sama dengan yang tadi. Artinya yang maha mandiri. Sesuatu yang keberadaannya tidak mandiri, butuh yang lain, sekali lagi maka dia tidak disebut al-awwal. Allah maha kaya, saking kayanya dia tidak membutuhkan yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Makanya ketika kita mengkaji, kalau nggak salah sudah as-somad. As-somad itu artinya secara bahasa somad itu dari batu yang sangat padat yang tidak ada rongganya. Secara bahasa somad itu batu yang padat yang nggak ada rongganya, sehingga yang di dalam nggak bisa keluar saking padatnya, yang di luar nggak bisa masuk saking padatnya. Nah Allah itu somad, itu di tempat bergantung. Kenapa? Tidak ada yang keluar dari Allah dan tidak ada yang masuk kepada Allah. Kira-kira gitu. Kalau saya ini ada yang keluar dari saya karena saya berongga, keluar. Ya, makanya kita ini makin tua makin banyak yang keluar, yang pergi karena ada rongganya, keluar. Makin ada yang pergi. Ada juga yang masuk kepada kita, masuk. Kenapa? Kita ini bukan awal, kita ini enggak mandiri. Makanya kalau kita tahu diri jamaah sekalian, kita akan tidak menyombongkan diri kepada Allah. Betapa lemahnya wujud kita ini. Betapa bergantungnya wujud kita ini. Sementara air nggak bergantung sama kita. Bener nggak? Air bergantung sama kita nggak? Gunung bergantung sama kita nggak? Matahari bergantung sama kita nggak? Mereka nggak bergantung sama kita. Kita yang bergantung kepadanya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-awwal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, seorang Arab Badawi, orang kampung berjumpa dengan Nabi. Jadi ada orang kampung Badawi ketemu Nabi. Lalu orang Badawi ini bertanya, "Aina kana Allah qabla al-khalqi?" Di manakah Allah sebelum Allah menciptakan makhluk? Atau bagaimana Allah sebelum dia menciptakan makhluk? Maka Nabi menjawab, kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'un. Telah ada Allah dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Hanya ada Allah, enggak ada yang lain. Dulu hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Lalu orang Arab Badawi ini bertanya lagi, kalau sekarang bagaimana? Kalau dulu kan hanya ada Allah, tidak ada yang bersama Allah. Oke ya? Halo jemaah, ini penting ini. Kalau enggak konsentrasi enggak paham nih. Dahulu sebelum segalanya ada, hanya ada Allah. Tidak ada yang bersama Allah. Lalu orang Arab Badawi tanya, kalau sekarang bagaimana? Sekarang huwal ana ala ma kana alaih. Allah sebagaimana dia dahulu tidak ada yang bersama Allah. Saat ini enggak ada yang bersama Allah. Hanya ada Allah, tak ada yang bersama Allah dulu sebelum dia menciptakan makhluk. Sekarang pun tidak ada yang bersama Allah. Kalau sekarang nggak ada bersama Allah, bukan ada saya juga Pak Ustadz. Kita ini dengan Allah, bukan bersama Allah. Kita ini ada billah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini ada dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah. Bukan kita sedang kedudukan kita sederajat dengan Allah, enggak ada. Allah dahulu enggak ada yang bersama Allah, sekarang pun enggak ada yang bersama Allah. Sekarang ini kita billah, bismillah,
dengan kekuatan Allah. Nah, ini makanya tadi saya bilang kalau ngantuk nggak akan nyambung. Billah berarti apa? Nggak ada yang mandiri. Keberadaan saya ini nggak mandiri. Keberadaan saya ini dengan pertolongan Allah. Apakah ada yang bersama Allah sekarang? Nggak ada. Dia maha menyendiri. Nggak butuh yang lain. Dulu begitu juga. Sekarang setelah dia menciptakan makhluk sama gitu. Gitu ya. Justru makhluk yang butuh dia. Dia mah sebagaimana dia dulu nggak butuh gitu. Nah, itu makna yang dikatakan Nabi kepada Arab Badawi ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal maha awal. Artinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita menelusuri silsilah, apa itu silsilah itu bahasa Indonesia? Udah bahasa Indonesia ya. Urutan-urutan ke belakang, kita telusuri ke belakang, itu nanti akan sampai kepada Allah. Itu al-awwal. Dari siapa kita diciptakan? Ayah ibu kita. Ayah ibu kita diciptakan dari siapa? Kakek nenek kita. Terus ke belakang nanti sampai Nabi Adam. Manusia pertama, dari siapa Adam diciptakan? Iya kan gitu. Makanya dalam proses penciptaan itu jamaah sekalian, Allah menyebut ada manusia diciptakan tanpa perlu ibu, Adam. Betul ya? Ada yang diciptakan tanpa perlu bapak, cuma butuh ibu. Siapa? Isa. Makanya kenapa di Quran nama Nabi Isa itu disebut binnya, Isa bin Maryam, dan Isa alaihissalam itu nama asli. Kenapa nama asli disebut? Kata Al-Quran kalau nama asli disebut, apalagi pakai kata bin, itu peristiwanya nggak akan terulang. Tapi kalau nggak disebut, contohnya pemuda Al-Kahfi, nggak disebut nama aslinya, berarti akan terulang tuh. Akan ada pemuda-pemuda yang gitu ya. Zulkarnain, penguasa yang adil, itu bukan nama asli. Makanya dalam tafsir berselisih pendapat siapa Zulkarnain itu. Kenapa? Akan bisa terulang penguasa yang adil itu. Tapi Isa bin Maryam, kenapa disebut nama asli dan pakai bin? Berarti nggak akan ada lagi orang yang terlahir tanpa ayah. Walaupun banyak sekarang Siti Maryam yang aneh-aneh, ya kan? Tahu bapaknya kemana, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menggerakkan tangan. Bagaimana tangan ini bergerak? Oh, karena saya hidup. Siapa yang memberikan saya hidup? Allah. Oh, ini bumi gempa seperti di Venezuela. Oh, karena pertemuan pergesekan antara dua lempeng. Gitu. Siapa yang menggesekkannya? Siapa yang menggerakkannya? Karena gini loh jemaah sekalian. Nih ya. Ini nggak ada nih. Nggak ada lalu diadakan. Oke ya. Ini kan nggak ada lalu diadakan. Kalau ini bisa bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan, ini berarti Tuhan dong, karena dia mandiri. Nah, saya mau bertanya nih, saya bergerak begini, ini kemandirian saya untuk bergerak karena dibantu Allah atau karena dibantu Allah? Halo jamaah, Assalamualaikum. Ini saya bergerak ini karena kemandirian saya bisa bergerak atau karena dibantu Allah? Kalau saya bisa mengatakan saya bergerak dengan kemauan saya, kemandirian saya, berarti saya Tuhan, tidak butuh yang lain. Berarti kalau bumi itu bisa bergerak, bergoncang dengan kemandirian dia, berarti bumi itu Tuhan dong. Dia nggak butuh yang lain dalam geraknya, nyambung ya.
Berarti kebutuhan makhluk kepada Tuhan itu continue. Ketika itu diputus, innalillah. Nih lampu ini nih biar nyala nih jamaah sekalian, dia harus terkonektif terus dengan listrik ya kan? Secara terus menerus kalau mau nyala. Kalau dia kita putus maka selesai itu lampu, innalillah. Maka makhluk ini la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan secara mandiri kecuali disuplai oleh Allah. Putus suplai, innalillah. Bumi itu gak bisa bergerak dengan sendirinya. Sekali kita mengatakan ada yang punya kemandirian selain Allah, berarti dia sudah sekutukan Allah. Ya, Bu, ya. Saya ini untuk ada perlu Allah, apalagi untuk terus ada lebih lagi membutuhkan Allah. Orang dari tiada menjadi ada itu butuh Allah, apalagi menjadi terjaganya keberadaan saya. Saya bisa terus ada, itu lebih butuh Allah lagi. Kalau yang pusing dengar kajian ini, memang ini kajian tauhid soalnya. Tapi sekali dapat tenang kita. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah al-awwal. Maka di dalam surat Al-Fatih ayat 10 Allah berfirman, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiatmu wahai Muhammad adalah orang yang membaiat Allah. Jangan anti kata baiat. Baiat itu artinya apa? Komitmen, janji setia. Presiden itu berbaiat, menteri berbaiat. Cuma bahasa Indonesia, bahasa Arabnya baiat, bahasa Indonesianya apa? Perjanjian, komitmen. Nyambung ya? Di baiat. Emang kamu gak dibaiat apa? Syahadat itu baiat kita kepada Allah. Organisasi apapun ada baiatnya, ya kan? Ya, kita emang sengaja dibuat serem-seremin. Ya. Kamu udah dibaiat belum? Padahal semua kita dibaiat. Di kantornya dibaiat. Tanda tangan kan MOU kan? Gaji sekian, kewajiban sekian. Di mana setuju? Setuju. Wah, baiat itu namanya. Baiat itu artinya jual beli. Transaksi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Makanya di dalam ayat yang lain, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar saat engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Ini tauhid begitu. Makanya jamaah sekalian ini luar biasa. Ketika ini kita pahami, seandainya orang yang paham ini, bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa berdaya kecuali dengan Allah, maka berarti nggak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Berarti jamaah sekalian, apabila orang itu tertimpa musibah lalu memahami al-awwal ini nggak akan terjadi kalau nggak diizinkan oleh Allah. Maka apa yang akan terjadi jamaah sekalian? Dia akan ridho. Kenapa? Emang sih di mata saya ini yang menjadi sebab musibah ini si Fulan sih. Si Fulan yang nabrak motor saya ini, si Fulan nih, gitu kan. Tapi kalau saya kenal al-awwal, sebenarnya dibalik bahwa dia yang nabrak motor saya ini sebenarnya tangan Allah yang bekerja di situ. Nyambung gak nih? Halo? Orang ini sih sebenarnya cuma robot aja sih sebenarnya. Tapi yang bekerja di balik itu semua adalah Allah gitu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa mengaitkan seluruh musibah kepada Allah, Allah di balik itu semua, orang ini nggak bisa apa-apa. Orang ini nggak bisa mencelakakan saya sebenarnya. Orang nggak ada daya dan kekuatan kecuali Allah kok. Kok tiba-tiba orang ini nyakiti saya? Oh berarti orang ini dikirim Allah untuk nyakiti saya gitu.
Nah sehingga apa namanya, dari situ kita tidak akan dendam, dari situ kita akan ridho. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengembalikan segalanya kepada Allah itu membuat kita menjadi ridho. Tapi ini teorinya gampang. Tapi prakteknya susah ini. Halo jamaah sekalian, misalkan ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Dan melindungi anak-anak kita semuanya, keluarga kita semua. Ada seorang ibu punya anak satu-satunya. Tiba-tiba ini dilindes oleh bis atau mobil, terlindes meninggal dunia. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Amin dong. Coba, posisi ibu ini kalau ngelihat supir tadi gimana tuh? Halo? Murka, dendam, habisin. Sama persis ketika kita melihat yang lagi viral ini, taufik segala macam tuh. Ya tetap maksud saya hukum tetap ditegakkan, dihukum seberat-beratnya. Tapi orang tua yang tidak melihat ini dengan kacamata tauhid, gitu ya. Taufik ini nggak bisa apa-apa kecuali dikasih daya, kira-kira gitu ya. Hukuman tetap dihukum sekeras-kerasnya, itu kita clear di situ ya. Kita sedang belajar tauhid ini. Tapi kalau dia tidak melihat tangan Allah di balik itu semuanya, ini pasti kita nggak bisa move on itu, benar nggak? Saya mau kasih contoh yang lebih gini deh. Ada orang yang mukul saya dengan pakai tongkat. Kira-kira saya marah sama tongkatnya atau marah kepada yang pakai tongkat? Nah, ini gampangnya begitu. Halo jamaah. Assalamualaikum. Ada orang yang mukul saya pakai tongkat. Saya dendam dan marah sama tongkatnya atau kepada yang pakai tongkat? Kira-kira kalau saya maki-maki tongkatnya, saya orang waras atau setengah waras atau gila? Gila, perlu dibawa ke rumah sakit dong. Kenapa? Kamu kok marah sama tongkat? Tongkat tuh gak bisa apa-apa. Tongkat itu bisa kena kamu karena dipakai. Nah maksud saya tuh makhluk itu seperti tongkat aja sebenarnya. Gak bisa ngapa-ngapain. Nyambung ya? Sudah ya? Tapi di balik itu ada yang pakai tongkatnya lah, kira-kira gitu. Nah kalau kita telusuri semuanya, Allah di situ la haula wala quwata illa billah. Sudah nyambung? Sudah mulai nyambung? Halo jamaah? Ada anjing galak, buas, di talinya dipegang sama majikannya. Pertanyaan saya, kita takut sama anjingnya atau takut sama majikannya? Halo? Anjing? Halo? Kata anjingnya, kata majikannya, jangan digigit dia. Jadikan dia temanmu ya, bersahabat. Antum pernah lihat kan di video-video itu bagaimana singa yang sudah punya majikan, majikannya ini bawa temennya. Itu gak diapa-apain tuh. Ketika udah mulai, shh Johnny jangan, diem dia. Artinya apa? Segarang itu, sebuas itu, ternyata dia gak bisa apa-apa kalau majikannya tidak mengizinkan. Nyambung ya? Tapi kalau anjing ini dilepas, kejar tuh sampai mampus tuh orang. Kejar gak tuh sama anjingnya? Sengaja saya ibaratkan seperti anjing buas segala macam. Tapi anjing buas ini sebuas-buasnya nurut sama majikannya. Makanya saya kadang-kadang
Anjing itu begitu setianya kepada majikannya karena dikasih makan, dikasih minum, kalau sakit diobatin. Kalau majikannya datang dia sambut, oh ekornya begini-gini kan gitu. Rumah majikannya dijaga. Dia begitu setia kepada yang berbuat baik kepada dia. Anjing tuh, ada manusia yang lebih buruk daripada anjing. Allah maha baik kepada dia, ngasih makan, ngasih rezeki, ngasih segalanya. Tapi dia durhaka kepada majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak tuh yang begitu? Halo jamaah. Jangan juga bilang kamu lebih buruk dari. Ngeri juga. Tapi faktanya begitu kan. Anjing itu lihat ada orang asing mau dekat ke rumah majikannya. Guguk dia langsung. Subhanallah. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tongkat tadi tidak ada daya. Dia nggak bisa apa-apa. Yang pakai tongkat itulah yang bisa ngapa-ngapain. Nah semua di alam semesta ini seperti tongkat saja. Untuk ada aja butuh Allah gitu. Apalagi untuk bisa memberikan manfaat dan mudarat kira-kira gitu. Dia membutuhkan izin Allah. Makanya api saja untuk bisa membakar tuh butuh izin Allah. Makanya waktu dia untuk dingin pun butuh izin Allah. Kata Allah kepada api, ya nar, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Untung dingin selamatnya kepada Nabi Ibrahim doang. Kalau dingin dan selamat, nggak ada atas Nabi Ibrahim. Itu masak emak-emak nggak matang-matang. Benar apa benar? Tapi selamat dingin kepada Ibrahim alaihissalam. Berarti tali yang mengikat Nabi Ibrahim selamat nggak? Enggak selamat. Kan selamatnya kepada Nabi Ibrahim doang. Itu namanya kayu bakar itu kira-kira selamat enggak? Enggak selamat. Angus, kosong, jadi areng, jadi abu. Kenapa? Karena dingin dan selamatnya atas Nabi Ibrahim. Nah jamaah sekalian ini saya pikir ini paling mudah dipahami tapi paling sulit untuk dijalani. Makanya paling mudah itu memahami, tapi hidup selaras dengan yang kita pahami itu yang paling sulit. Nyambung ya? Halo jamaah. Nah, itu al-awwal ya. Makanya orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang musyrik itu biasanya takut. Takutnya banyak. Jadi kalau kita takutnya banyak berarti musyriknya banyak. Apa arti musyrik? Syirik. Syirik artinya apa? Ada Tuhan selain Allah. Berarti ada yang bisa membahayakan selain Allah. Ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Ada yang memiliki kekuatan selain Allah. Waduh, ketakutannya kalau dia menganggap yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu 1000. Berarti takutnya kepada 1000. Tapi kalau orang tauhid takut sih, tapi cuma satu aja takutnya kepada yang satu itu. Karena dia cuma dia, nggak ada yang lain. Maka sih saya takutnya sama dia doang. Sama yang lain sih nggak takut. Wah gitu kira-kira gitu. Saya sih menjilatnya sama dia doang tuh, capernya, berharapnya. Menghinakan dirinya cuma sama dia doang. Kalau yang lain mah sama saya. Halo jamaah sekalian, kira-kira dilihat dari ilmu tauhid ini Pak Prabowo sama kita enggak? Sama. Trump sama kita enggak? Enggak bisa apa-apa. Baru selat Hormuz ditutup saja udah nggak bisa apa-apa kan? Gimana kalau negara-negara yang lain kompak? Selesai sudah, nggak bisa apa-apa sih. Tidak usah petantang-petenteng merasa gaya-gaya hebat-hebat. Kita ini memang lemah. Itu yang membuat kita kemudian bertuhan gitu. Seandainya kita ini diciptakan kuat, ini saya kita nggak membutuhkan Tuhan. Nyambung ya.
Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah al-awwal, Allah yang wujudnya tidak ada yang mendahuluinya sebelumnya. Makanya ketika ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kapan Allah ada? Maka Sayyidina Ali menjawab, memang kapan dia tidak ada. Ustaz Jumaruddin kapan ada? Tahun 76, 1976. Karena pernah nggak ada sebelum itu. Kapan Allah ada? Emang kapan dia nggak ada? Sama. Kamu kangen nggak sama Allah? Enggak tuh. Bener ah? Enggak. Kok kamu nggak kangen sama Allah kok? Tapi sholat 5 waktu. Emang kapan dia jauh dari saya sehingga saya kangen sama dia? Kan gitu. Emang Allah pernah jauh apa? Kita kangen. Nah, gitu. Jadi bahasa-bahasa kita ini kadang-kadang nggak relevan dengan Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah al-awwal. Makanya al-awwal ini bisa kalau di sifat 20 disebut qadim. Qadim, kidam. Kidam, kalau kidam itu al-awwal. Jadi dia yang ada tanpa ada yang mengadakan, itu disebut dengan kidam. Tapi kalau dia akhir berarti apa? Dia maha kekal. Akhir itu maha kekal. Semuanya akan berakhir kepadanya. Karena dia yang maha akhir. Maka akhir itu kalau di sifat 20 namanya bako. Apa? Dulu kalau kita belajar sifat 20 kan wujud. Itu kan sifat. Wujud, kidam, bako. Sifat itu belum tentu nama. Tapi kalau nama pasti sifat. Apa sifat Allah? Kidam. Apakah kidam itu nama Allah? Bukan. Apa nama Allahnya kidam? Al-awwal. Bako. Bako sifat Allah. Iya. Apakah bako asma'ul husna? Bukan. Apa asma'ul husnanya bako? Al-akhir. Nyambung ya? Makanya ulama-ulama kita yang menetapkan sifat 20 itu nggak pernah membatasi cuma 20. Nggak pernah ada dalilnya. Kalau ulama-ulama ahlus sunnah kita yang mengatakan sifat 20 bahwa terbatas kepada itu. Enggak. Mereka cuma mengambil 20 yang terpenting lah kira-kira gitu. Tapi bukan berarti mereka membatasi sifat Allah itu cuma 20. Karena semua nama Allah sifat. Berarti kalau Allah yang kita kenal punya nama 99 nama. Berarti paling tidak ada 99 sifat Allah. Nyambung ya? Kalau nama kita belum tentu sifat. Namanya Pak Darmawan tapi bakhilnya 17 setan. Kan berarti nama tidak selalu menjadi sifat kalau manusia. Ya kan? Tapi kalau Allah nama pasti sifat. Nyambung ya? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu al-awwal, kalau kita telusuri ke belakang, maka kita akan sampai kepada yang awal yang tidak ada wujud sebelum wujudnya. Nah kalau kita maju ke depan, ke masa depan, nanti akan berujung kepada Allah. Nah ujung kepada Allah itu al-akhir. Nah kalau dalam bahasa kita tuh innalillah al-awwal milik Allah. Nanti akan berakhir kepada Allah, akan kembali kepada Allah karena hanya Dia yang kekal. Raji'un. Nyambung ya? Innalillah al-awwal raji'un, berakhir kepada Allah. Raji'un, maka Allah al-akhir. Sudah nyambung ya? Karena dari Allah kita datang berarti akan kembali kepada siapa? Allah. Jadi kita ini nggak bisa lari.
Suka nggak suka pasti akan berakhir kepada Allah. Iya nggak? Benar nggak? Karena selain Allah akan berakhir. Kalau Allah al-akhir, semuanya berakhir kepadanya, maha kekal dia. Maka semuanya akan berjumpa dengan Allah. Akan berhadapan dengan Allah karena dia al-akhir. Makanya al-akhir ini tafsirnya adalah apa? Yang maha kekal setelah kepunahan seluruh makhluk. Itu arti al-akhir, yang maha akhir itu. Kalau al-awal berarti apa? Dia yang paling awal, nggak ada makhluk sebelumnya. Kalau yang al-akhir apa? Dia yang berakhir kepadanya segala sesuatu. Nah itu maksudnya. Bukan berarti Allah al-akhir, Allah berakhir. Bukan. Semuanya akan berakhir kepadanya karena dia adalah akhir. Semuanya mati. Tidak ada yang tersisa. Satu-satunya yang kekal al-akhir adalah Allah. Itu maksudnya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berawal akan berakhir. Kalau Allah tidak berawal karena dia awal, maka dia tidak akan berakhir. Nah berarti jemaah sekalian, kalau hidup kita ini tidak kita tujukan kepada Allah, padahal kita akan berakhir celaka kita. Makanya di dalam surat Al-Alaq itu, ketika Allah berbicara tentang orang-orang durjana, orang-orang yang diktator, orang-orang yang kejam seperti Fir'aun. Kalla innal insana la yatgha, surah Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu sewenang-wenang. Kapan? Ketika dia melihat dirinya berkecukupan. Lalu diingatkan apa? Inna ila rabbika ruj'a. Hei manusia yang durhaka, hei Firaun. Enak nyebutin Firaun, sepakat kita. Ntar kalau disebut yang lain, jangan. Ntar kalau dia tobat bagaimana? Iya kan. Kalau Firaun udah definitif kan. Hei Namrud. Walaupun banyak juga Firaun sekarang kan. Cuma gak boleh kita sebut. Takutnya dia tobat. Ngeri kan kita kan. Khalid bin Walid dulu kayak apa dulu? Tobat dia akhirnya kan. Jadi panglima perang. Kamu zalim, kamu diktator, kamu sewenang-wenang. Kamu akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Kamu akan berakhir, kamu ada matinya. Nanti akan bertemu kepada al-akhir yang maha kekal. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau di start kita akan melihat al-awwal, kalau di garis finish kita akan melihat al-akhir. Nyambung ya? Subhanallah. Kita ini startnya dari Allah, garis finishnya al-akhir kepada Allah. Itu maksud al-akhir itu. Kira-kira berapa lama lagi nih kita hidup nih ya? Sudah 50 nih. Siapa yang mau 50 tahun lagi hidupnya angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan di sini. Saya aja gak mau Pak 50 tahun lagi. Yang mau 40 tahun lagi angkat tangan? Mau. Tapi ragu-ragu kelihatan. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya membayangkan subhanallah ya. Hidup ini sebenarnya perjalanan melingkar sebenarnya. Jadi kalau kita pahami awal al-akhir, berarti awal itu start, akhir itu finishnya kepada Allah. Karena berawal dari Allah,
Berarti akan berakhir kepada Allah. Tapi yang menarik, ini kalau ibarat lari, ini larinya tapi bukan garis lurus, perjalanan lurus. Kalau perjalanan lurus itu menjauhi awal. Iya kan? Menjauhi titik start. Itu kalau perjalanan lurus gitu, jauh kepada awal. Tapi al-awal al-akhir ini perjalanan melingkar. Perjalanan tawaf itu loh, perjalanan melingkar. Kita start dari Allah, terus bergerak mendekati Allah lagi tuh. Makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Makanya saya ingin hibur nih yang tua-tua ini mestinya bergembira. Bukan berarti yang tua duluan ya meninggalnya ya. Kenapa yang tua ini mestinya bergembira? Semakin dekat perjumpaan saya dengan kekasihku Allah. Gitu. Katanya Allah maha penyayang, maha baik, maha pengampun. Tak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah. Kalau begitu makin tua, makin happy. Kenapa? Makin dekat pertemuanku dengan kekasihku Allah yang selama ini aku sujud untuknya. Ku sebut namanya. Yang kau tak lihat wujudnya. Tapi sering ku sebut namanya. Alangkah rindunya aku dengannya. Nah itu perlu mindset ini ada di otak kita di usia-usia kita tua. Bukan malah kita ketakutan gitu. Nyambung ya? Halo, yang muda bukan berarti belum. Kan kematian mah nggak lihat tua muda. Betul nggak? Bisa saja yang muda duluan, yang tua belakangan. Bisa saja bapak-bapak ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan. Bapak ibu-ibu. Oh enaknya aja. Terakhir ya, maaf Pak ini canda-canda biar nggak terlalu tegang. Terakhir setelah kita membahas al-awwal al-akhir, apa sikap kita? Jadilah orang yang paling awal dalam kebaikan. Nah itu maksudnya. Maksudnya apa? Jangan menjadi orang yang kalau urusan kebaikan itu paling akhir. Sholatnya di paling belakang melulu gitu. Jangan di depan dong, gitu. Kalau majlis taklim maunya duduknya paling belakang aja gitu. Kalau saya udah berani ngomong begini berarti kita udah akrab. Kita itu kalau urusan duniawi maunya di depan, maunya yang terdepan, yang maunya di awal. Tapi kalau urusan akhirat maunya paling belakang. Heran kita ya. Kalau ada Pak Presiden di depan atau pejabat, kita maunya di depan dekat. Giliran kita mau menghadap Allah maunya di belakang. Kalau mau qanaah itu dunia, qanaah sama dunia. Kalau akhirat rakus, jangan qanaah. Akhirat itu harus rakus. Kalau dunia kita qanaah. Kita tuh sebaliknya. Kalau akhirat qanaah aja gitu. Kalau dunia rakus. Maka kita berpacu menjadi paling awal menuju Allah di dunia agar menjadi paling awal menuju surga di akhirat. Orang yang paling awal menuju Allah di dunia paling bersegera, maka dialah yang paling awal nanti untuk masuk surga. Wassabiqunal awwalun ulaika muqarrabun, surah Al-Waqiah. Dan orang-orang yang sabiqunal awwalun, yang telah terdahulu, mendahului dalam kebaikan, mereka itulah orang-orang yang didekatkan Allah di surga kelak. Ciri orang munafik adalah senantiasa terlambat. Maka sholat di masjid, walaupun kita sama-sama sholat di masjid, usahakan kita yang paling awal. Makanya beruntung muazin. Muazin pasti paling awal. Benar gak? Makanya luar biasa pahalanya muazin itu. Pahalanya muazin luar biasa itu. Makanya muazin harus merasa ini prestis banget ini. Saya jadi muazin prestis. Apalagi azan di Masjid Al-Aqsa Permata. Di kompleks saya kedengeran. Itu kira-kira jamaah sekalian. Ya. Dan jadikanlah Allah tujuan. Tujuan bagi kita. Karena dia awal. Dan kita akan berakhir kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tujuan kita.
Karena semuanya akan berakhir dan akan berjumpa dengan Allah, maka hendaklah hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Silakan jamaah sekalian kalau ada yang ingin bertanya. Kayaknya sih dari caranya ini udah nggak ada yang kelihatan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.